Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 12 Safar 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 Agustus tahun 2024. Perlu diketahui yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam yaitu Al-Ustaz Agung Yukoswara Hafidhahullah Ta'ala, dan untuk muadzin saudara Bapak Suryati. Perlu diperhatikan bagi jamaah yang barusan masuk untuk mengisi soft depan yang kosong terlebih dahulu, dan untuk diperhatikan bagi adik-adikku sekalian, nanti kalau khotib sudah naik ke mimbar, kami harap Anda tenang dan diam sehingga tidak mengganggu kekhusyuan di dalam khutbah Jumat serta salat Jumat. Kami dari perwakilan takmir Masjid Fatihah Kendal Payah mengucapkan syukron katsiran jazakumullahu khairan katsiran kepada tim sedekah Jumat Jadi Berkah ya. Nanti kami himbau bagi para jamaah ya semuanya untuk tidak pulang terlebih dahulu, kita makan bersama yang telah disediakan oleh panitia Jumat Jadi Berkah, yang beliau salah satunya adalah Bapak Haji Agus dan Bapak Hari beserta tim semuanya. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa istiqomah untuk mendakwahkan dan memakmurkan masjid-masjid di seluruh wilayah Pakai Saji dan sekitarnya, yang kami hari ini adalah bertepatan di Masjid Khadijah Kendal Payah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan Anda semuanya melebihi kebaikan apa yang keluarkan panjenengan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berusaha salah satunya yaitu Jumat Jadi Berkah menarik perhatian semua para jamaah sehingga tertarik untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid sehingga masjid menjadi makmur. Sekian dari kami selaku takmir. Karena waktu telah masuk, kepada Ustaz yang bertugas kami ucapkan tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khilafatihi min jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqullahi faqad fazal mu'minuna muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari di alam dunia ini. Wabil khusus pada bulan Agustus ini, Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua, khususnya bangsa Indonesia. Allah karuniakan kepada kita semua kemerdekaan, terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang, yang tentu saja anugerah ini sangat istimewa dan sangat besar bagi warga Indonesia, yang wajib bagi kita semua untuk mensyukurinya. Hadirin rahimakumullah, kita syukuri kemerdekaan ini dengan mengisinya dengan hal-hal yang bisa menjadikan kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bisa semakin menambahkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti dan menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, hendaklah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan setiap apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah haramkan bagi kita. Hadirin rahimakumullah, suatu ketika salah seorang salafus saleh yang bernama Maimun bin Mahran, beliau beserta anaknya mengunjungi kediaman seorang imam besar, yakni Imam Hasan al-Basri. Tentu saja kedatangan tamu tersebut disambut baik dan ramah oleh Imam Hasan al-Basri. Maimun bin Mahran menyampaikan maksud dan tujuan beliau, mengapa beliau mengunjungi, datang ke kediaman Imam Hasan al-Basri. Maimun bin Mahran menyampaikan, ya Abu Sa'id, Imam Hasan al-Basri, sesungguhnya aku saat ini sedang merasakan adanya kelalaian di dalam hati. Maka berilah aku nasihat, yang mudah-mudahan dengan nasihat itu hatiku menjadi lembut. Hadirin rahimakumullah, tiada yang disampaikan nasihat oleh Imam Hasan al-Basri
melainkan beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Afara'aita in matta'nahum sinin. Apakah pendapatmu apabila kami berikan kehidupan kepada mereka, kehidupan dunia selama bertahun-tahun, thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, kemudian tiba-tiba datang kepada mereka azab yang telah dijanjikan oleh Allah, ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un, maka tidaklah berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan selama ini. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia yang saat ini kita jalani semuanya akan berakhir. Tidaklah kehidupan seorang hamba melainkan kumpulan hari-hari saja, yang apabila satu hari saja berlalu dari seorang hamba, maka berkuranglah jatah kehidupannya dan semakin dekatlah ajal mendekatinya. Hadirin rahimakumullah, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun senantiasa silih berganti. Dan itulah hakikatnya kehidupan dunia, akan terus berjalan menuju akhir kehidupan dunia. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu hendaklah senantiasa kita memperhatikan apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari kemudian, hari di mana kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hari di mana yang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tersembunyi dari kita, tidak ada yang tersembunyi dari keadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah, evaluasilah apa yang sudah kalian persiapkan untuk menghadapi hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kalian perbuat. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini paling tidak ada dua perintah Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Yang pertama, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Perintah yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang sudah kalian persiapkan untuk menghadapi hari esok. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, pada hari di mana kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada hari itu tidak ada satupun sedikit pun hal dalam keadaan kita yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah,
di dalam sebuah kitab yang cukup tipis, kitab yang berjudul Bil Ma'thurati 'anis Salaf, perkataan-perkataan para salaf, orang-orang soleh yang terdahulu. Ada sebuah ungkapan dari sahabat yang mulia, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menantu sekaligus sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah perkataan yang sangat indah yang tentu saja rasanya patut kita renungkan bersama. Sahabat Ali berkata, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan. Kehidupan dunia akan pergi meninggalkan, dan kehidupan akhirat akan datang menghampiri. Wa likulli wahidatin minhuma banun, dan pada setiap kehidupan dunia dan akhirat memiliki pengikut. Fakunu min abna'id dunya, fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian para pengikut kehidupan akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi pengikut kehidupan akhirat. Fa innal yawma amalun wala hisaban, karena sesungguhnya pada hari ini kehidupan dunia adalah tempatnya beramal. Wala hisaban, dan tidak ada dan belum ada yang namanya penghisaban. Wa ghadan hisabun wala amalan, adapun besok kehidupan akhirat adalah tempatnya penghisaban, dan tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal soleh. Hadirin rahimakumullah, apabila kita perhatikan di antara penyebab seorang hamba itu lalai dari mengingat dan mempersiapkan kehidupan akhirat adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Fatir ayat 5 sampai 6. Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa, sungguh setan adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah setan sebagai musuh. Hadirin rahimakumullah, juga di antara hal yang menjadikan seorang hamba lalai dari mengingat kehidupan akhirat adalah merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan, atau apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang datangnya tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala selain orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kehidupan dunia ini kita posisikan diri kita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Hadirin rahimakumullah,
Marilah kita bersama-sama menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tempat kita mempersiapkan amal yang terbaik sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita syukuri kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan mengisinya dengan hal-hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri kita, bangsa Indonesia, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Innal hamdalillah alladzi adara quluba ibadihi almu'minin binuril kitabil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqullahi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا